Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan ilmu gaib tingkat tinggi bikin jin pun tertawa. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, di mana aroma rempah-rempah bercampur dengan bau unta dan kulit, muncul seorang pedagang asing. Pakaiannya lusuh namun sorot matanya tajam, memancarkan aura misteri yang tak biasa. Ia tidak menjual barang dagangan biasa, melainkan gulungan perkamen tua yang konon berisi jampi-jampi kuno. Para pedagang lain mencibir dan menganggapnya gila, namun beberapa orang yang tertarik oleh cerita-cerita gaib mulai mengerumuninya. Mereka berbisik-bisik, menggunjing tentang keanehan pedagang itu, dan desas-desus mengenai kemampuannya memanggil arwah. Abu Nawas yang kala itu sedang mencari inspirasi untuk salah satu leluconnya, kebetulan lewat dan melihat keramaian itu. Pedagang asing itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Syekh Al-Hikmah tiba-tiba menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wahai tuan yang terkenal akan kecerdasannya," katanya dengan suara bergemuruh, "apakah engkau berani menantang ilmu rahasia yang kubawa? Kudengar kau suka akan hal-hal yang tak masuk akal." Abu Nawas yang tak pernah gentar menghadapi tantangan tersenyum lebar. "Ilmu rahasia katamu? Aku lebih percaya pada akal dan tawa, Syekh. Tapi jika kau bisa membuatku tertawa dengan keahlianmu, aku akan mengakui kehebatanmu." Kerumunan pun menjadi riuh, menanti duel kecerdasan dan kekuatan gaib. Syekh Al-Hikmah menerima tantangan itu. Ia mengeluarkan sebuah dupa dari kantongnya dan membakarnya, mengucapkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Seketika, asap dupa itu membentuk sosok-sosok samar, lalu perlahan menghilang. "Aku telah memanggil jin penjaga perpustakaan tersembunyi," katanya. "Ia akan memberimu petunjuk tentang ilmu yang kau cari." Abu Nawas sedikit terkejut, namun tetap menjaga ketenangannya. Ia tahu bahwa Syekh Al-Hikmah sedang berusaha menggertaknya. "Perpustakaan apa? Aku lebih suka buku-buku yang bisa kubaca tanpa jin perantara," ujar Abu Nawas sambil terkekeh, membuat beberapa penonton ikut tersenyum. Keesokan harinya, Abu Nawas menemukan selembar perkamen terselip di bawah pintu rumahnya. Di atasnya terlukis simbol-simbol aneh dan sebuah kalimat dalam bahasa kuno. Di balik tawa tersembunyi gerbang menuju dunia yang tak terjamah mata. Abu Nawas menyadari ini adalah petunjuk dari Syekh Al-Hikmah, atau mungkin dari jin yang disebutkannya. Ia berpikir keras, mencoba mengurai makna di balik kalimat itu. "Di balik tawa," gumamnya. "Apakah ini berarti aku harus menemukan sesuatu yang lucu, atau justru sesuatu yang akan membuat orang tertawa sampai lupa diri?" Pikiran Abu Nawas mulai berputar, mencari koneksi antara tawa dan ilmu gaib. Abu Nawas memutuskan untuk mencari gerbang itu di tempat-tempat yang paling sering dipenuhi tawa. Ia mengunjungi kedai-kedai kopi, tempat para pujangga dan pencerita berkumpul, lalu ke taman kota, di mana anak-anak riang bermain. Ia bahkan mendatangi pertunjukan khayal al-zil, atau pertunjukan boneka bayangan yang populer di Baghdad, berharap menemukan sesuatu yang aneh di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah tawa penonton yang riuh dan kegembiraan murni. Tidak ada tanda-tanda gerbang gaib yang disebutkan. Abu Nawas mulai merasa jengkel, merasa bahwa Syekh Al-Hikmah hanya mempermainkannya dengan teka-teki yang tak berarti. Saat ia berjalan pulang dengan lesu melewati sebuah gang sempit, Abu Nawas mendengar suara tawa yang sangat aneh. Tawa itu terdengar serak, seperti tawa yang sudah sangat tua, namun juga memiliki nada geli yang tak biasa. Ia menoleh ke arah suara dan melihat sebuah pintu tua yang tersembunyi di balik tumpukan sampah.
Pintu itu tampak biasa saja, namun tawa itu seolah berasal dari baliknya. Abu Nawas ragu sejenak, lalu dengan hati-hati ia mendekati pintu. Saat ia menyentuh knopnya, tawa itu semakin keras, dan pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Abu Nawas melangkah masuk ke dalam kegelapan itu. Ia merasakan udara dingin dan lembab, dan samar-samar mendengar bisikan-bisikan aneh. Saat matanya mulai terbiasa, ia melihat sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan rak-rak buku tua yang berdebu. Ini adalah perpustakaan tersembunyi yang disebut Syekh Al-Hikmah. Di tengah ruangan, duduklah sesosok makhluk bertubuh kurus dengan kulit kehijauan dan mata merah menyala. Itu adalah jin penjaga perpustakaan. Jin itu tampak kelelahan, memegangi perutnya sambil sesekali terkekeh pelan, seolah baru saja mendengar lelucon yang paling lucu di dunia. "Jadi kau datang, manusia," kata jin itu dengan suara bergetar karena menahan tawa. "Aku telah terjebak di sini berabad-abad, dikutuk untuk tertawa setiap kali ada manusia yang mampu menemukan pintu ini melalui tawa murni." Abu Nawas mengerutkan kening. "Mengapa tertawa?" tanyanya. Jin itu menghela napas. "Seorang penyihir kuat mengutukku. Ia ingin aku menjaga perpustakaan ini dengan keceriaan abadi, sehingga ilmu-ilmu di sini tak pernah padam. Tapi kutukan itu membuatku tak bisa berhenti tertawa, bahkan ketika tak ada yang lucu." Abu Nawas tiba-tiba mendapat ide. Ia mulai menceritakan lelucon-leluconnya yang paling konyol, yang sering ia gunakan untuk membuat warga Baghdad tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas terus bercerita, dari kisah unta yang tersandung kurma, hingga cerita tukang roti yang salah memberi adonan. Jin itu, yang awalnya hanya terkekeh, kini mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya semakin keras dan semakin lepas. Tawa itu tidak lagi terdengar serak dan lelah, melainkan tawa yang murni dan bahagia, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Tawa jin itu begitu kuat, hingga seluruh perpustakaan bergetar. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh jin, dan dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan Abu Nawas sendirian di dalam perpustakaan. Sebuah gulungan perkamen yang menyala tergeletak di lantai. Abu Nawas memungutnya dan melihat tulisan. "Tawa adalah kunci. Ilmu sejati bukan pada mantra, melainkan pada kebahagiaan yang kau tebarkan." Abu Nawas tersenyum. Ia telah membuktikan bahwa akal dan tawa mampu menembus batas-batas gaib, bahkan membuat jin pun tertawa lepas. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan kota gaib di bawah sungai Tigris. Abu Nawas dengan jubah usangnya yang khas dan senyum nakal di wajahnya sedang duduk santai di tepi sungai Tigris. Batu kerikil yang dilemparnya memantul indah di permukaan air, menciptakan riak-riak kecil yang menari di bawah sinar matahari pagi. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi ide-ide iseng untuk mengerjai para pedagang pasar. Namun tak satu pun yang terasa cukup brilian untuk hari itu. Ia bahkan sempat terpikir untuk menukar semua ikan segar di pasar dengan lobak busuk, hanya untuk melihat reaksi para ibu rumah tangga. Namun, ide itu terlalu picik baginya. Abu Nawas butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memicu tawa seantero Baghdad, atau setidaknya membuatnya kenyang tanpa harus bekerja. Tiba-tiba, telinganya menangkap bisikan aneh. Suara itu samar-samar, seperti nyanyian lembut yang datang dari kedalaman air. Abu Nawas mengira itu hanya halusinasi akibat kurang tidur atau mungkin perutnya yang mulai keroncongan. Ia menggelengkan kepala. Mungkin aku sudah gila, atau terlalu banyak makan kacang polong kemarin. Namun, bisikan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya.
mengundang rasa penasaran yang tak tertahankan. Tergerak oleh rasa penasaran, Abu Nawas mendekati jembatan tua yang melintasi sungai. Suara itu seolah berasal dari pilar jembatan yang tertutup lumut hijau. Ia menempelkan telinganya ke pilar, dan bisikan itu berubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih jelas, berbicara tentang sebuah kota yang tersembunyi di dasar sungai. Di bawah gemericik air, di antara batu-batu tua, terhampar kota yang terlupakan. Abu Nawas awalnya tertawa terbahak-bahak. Kota di bawah air, pasti ini ulah jin pengangguran yang kurang hiburan. Namun, saat ia beranjak pergi, ia melihat sesuatu terselip di celah pilar. Selembar perkamen tua yang tampak basah, bergambar peta samar dengan simbol-simbol aneh. Ia mengangkat alisnya. Nah, ini baru menarik. Mungkin ada harta karun di sana yang bisa kubelikan makanan gratis seumur hidup. Peta itu membuat Abu Nawas gelisah. Ia tak bisa berhenti memikirkannya. Sepanjang siang, ia mondar-mandir di pasar, mencoba mencari tahu makna simbol-simbol aneh tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui sahabatnya, seorang tukang roti tua yang terkenal akan pengetahuannya tentang cerita-cerita rakyat dan legenda kuno. Tukang roti, dengan tangan berlumuran tepung, mengamati peta itu dengan saksama. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ini adalah peta menuju gerbang samudra, yang konon dijaga oleh makhluk-makhluk air, bisiknya. Banyak yang menganggapnya hanya mitos, tapi ada pula yang percaya itu benar-benar ada. Mata Abu Nawas berbinar. Petualangan baru sudah di depan mata. Abu Nawas ditemani oleh rasa penasaran yang membuncah, kembali ke tukang roti. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gerbang samudra dan makhluk-makhluk air yang menjaganya. Tukang roti, setelah sedikit bujukan dan janji akan roti gratis seumur hidup, akhirnya menyerah. Ia menceritakan tentang sebuah kitab kuno yang disimpan di perpustakaan kerajaan, yang konon berisi rahasia menuju kota gaib tersebut. Kitab itu, kata tukang roti, adalah kitab terlarang yang hanya boleh dibaca oleh cendekiawan terpilih. Abu Nawas tahu ini akan menjadi tantangan. Perpustakaan kerajaan dijaga ketat dan tak sembarang orang bisa masuk. Ah, tantangan, itu makanan sehari-hariku. Gumam Abu Nawas sudah merencanakan akal bulusnya. Dengan menyamarkan diri sebagai seorang ulama dari negeri seberang, Abu Nawas berhasil menyusup ke perpustakaan. Ia dengan cekatan mencari-cari di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, mencari kitab kuno yang disebutkan oleh tukang roti. Penjaga perpustakaan, seorang pria tua dengan kacamata tebal, menatapnya dengan curiga. "Maaf Tuan, apakah Anda tersesat? Ini bukan tempat jual kambing," tegurnya. Namun Abu Nawas dengan lihai mengalihkan perhatian penjaga dengan membahas topik-topik filosofis yang rumit tentang asal-usul keju dan mengapa kucing suka tidur di atas genteng, membuatnya terkesima. Sembari berbicara, tangannya bergerak cepat, mengambil kitab kuno yang tersembunyi di balik tumpukan manuskrip lama. Ia berhasil keluar dari perpustakaan tanpa dicurigai, bahkan sempat memberi wejangan kepada penjaga untuk lebih banyak makan sayur agar tidak mudah curiga. Kitab kuno itu ternyata ditulis dalam bahasa kuno dan dipenuhi simbol-simbol yang rumit. Abu Nawas menghabiskan berhari-hari untuk memecahkan kode-kode tersebut, dibantu oleh tukang roti yang sesekali memberinya petunjuk. "Ini lebih rumit dari mencari jarum di tumpukan jerami," keluh Abu Nawas, sesekali menggaruk kepalanya. Ternyata, peta itu bukan hanya menunjukkan lokasi,
tetapi juga serangkaian teka-teki yang harus dipecahkan untuk membuka gerbang ke kota gaib. Salah satu teka-teki berbicara tentang cahaya bintang di kedalaman air yang akan menyingkap jalan. Abu Nawas mengerutkan kening. Apa maksudnya cahaya bintang? Ia membolak-balik kitab, mencoba menemukan petunjuk lebih lanjut. Kisah ini mulai terasa semakin nyata dan jantungnya berdebar kencang membayangkan kota di bawah air. Setelah berhari-hari merenung, Abu Nawas akhirnya menemukan jawabannya. Cahaya bintang di kedalaman air bukanlah bintang sungguhan, melainkan pantulan cahaya dari sebuah benda langka, sebuah kristal air yang hanya muncul saat bulan purnama menyinari permukaan sungai. Ia teringat cerita-cerita lama tentang kristal ajaib yang ditemukan oleh para nelayan di malam hari. Aha, jadi bintang itu hanya akal-akalan, seru Abu Nawas, merasa lebih pintar dari para penulis teka-teki itu. Maka, pada malam bulan purnama berikutnya, Abu Nawas membawa perbekalan secukupnya, termasuk sebuah lentera dan tali yang panjang. Ia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh peta, tepat di bawah pilar jembatan yang memberinya bisikan. Air sungai tampak berkilau dan di kejauhan ia melihat pantulan bulan purnama yang memukau. Ia mengira ini akan semudah mengambil kue dari anak kecil. Dengan hati-hati, Abu Nawas menyelam ke dalam sungai. Dinginnya air tak menyurutkan niatnya. Ia terus menyelam, mengikuti petunjuk samar dari peta. Semakin dalam ia menyelam, semakin gelap keadaannya. Ia hanya bisa mengandalkan lentera kecilnya yang memancarkan cahaya redup. Kenapa tidak ada lampu penerangan di sini? Gerutunya dalam hati, air masuk sedikit ke hidungnya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang berkilau. Sebuah cahaya biru kehijauan memancar dari dasar sungai. Itu adalah kristal air yang disebutkan dalam kitab kuno. Saat ia menyentuhnya, kristal itu memancarkan cahaya yang lebih terang, menyinari sebuah celah tersembunyi di antara bebatuan besar yang sebelumnya tak terlihat. Abu Nawas tersenyum lebar. Lihat, aku bahkan bisa membuat batu bersinar. Celah itu ternyata adalah sebuah terowongan sempit. Abu Nawas ragu sejenak, namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Ia masuk ke dalam terowongan itu, perlahan-lahan merangkak maju. Cahaya dari kristal di tangannya membimbingnya dalam kegelapan. Udara di dalam terowongan terasa aneh, tidak seperti udara di dalam air. Ini seperti masuk ke dalam perut ikan paus, tapi lebih bau lumut, pikirnya. Setelah beberapa saat, ia sampai di ujung terowongan. Di hadapannya terbentang sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kota yang indah dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari mutiara dan kerang laut bersinar terang di bawah air. Ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas di antara menara-menara dan makhluk-makhluk aneh berkeliaran di jalanan. Inilah kota gaib di bawah sungai Tigris. Abu Nawas hanya bisa terdiam, rahangnya jatuh karena takjub. Abu Nawas ternganga melihat keindahan kota itu. Tiba-tiba, dari balik bangunan mutiara muncul beberapa makhluk aneh. Mereka memiliki tubuh seperti manusia, namun dengan kulit bersisik dan sirip di lengan serta kaki. Mereka tampak ramah, menyambut Abu Nawas dengan senyum dan gestur mengundang. Selamat datang, penjelajah dari dunia atas. Suara mereka terdahap seperti gelembung air. Para penjaga kota, atau yang mereka sebut sebagai penjaga Tigris, menjelaskan bahwa mereka telah menunggu kedatangan seseorang yang berani menemukan gerbang rahasia. Mereka menganggap Abu Nawas sebagai tamu kehormatan karena ia berhasil memecahkan teka-teki
yang tak seorang pun berhasil pecahkan selama berabad-abad. Mereka mengajaknya menuju pusat kota untuk sebuah perjamuan. Abu Nawas mengangguk, perjamuan, pasti ada makanan gratis. Perjamuan itu sungguh luar biasa. Meja-meja diisi dengan hidangan laut yang tak pernah Abu Nawas lihat sebelumnya. Buah-buahan laut yang bercahaya, rumput laut yang renyah seperti keripik, dan minuman dari nektar bunga laut. Abu Nawas mencoba semua hidangan dengan antusias, meskipun rasanya sangat aneh di lidahnya. Rasanya seperti udang yang sudah dikeringkan dan dicampur dengan awan, komentarnya sambil mencoba keripik rumput laut. Para penjaga Tigris bercerita tentang kehidupan mereka di bawah air, tentang bagaimana mereka menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan melindungi rahasia kota mereka dari dunia luar. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali melontarkan lelucon yang membuat mereka tertawa dengan suara bergelembung. Suasana perjamuan begitu meriah, seolah ia berada di pesta yang tak pernah berakhir, kecuali mungkin ia agak kembung karena terlalu banyak minum nektar. Di tengah perjamuan, raja mereka, seorang penjaga Tigris yang lebih tua dengan mahkota dari karang, menghampiri Abu Nawas. Raja itu mengucapkan terima kasih atas keberaniannya dan memberinya sebuah hadiah, sebuah mutiara raksasa yang bercahaya lembut. Namun, raja juga memiliki sebuah tantangan. "Wahai tamu dari dunia atas," kata raja, suaranya seperti ombak tenang, "kami mendengar engkau sangat terkenal akan kecerdikan dan akalmu. Bisakah engkau memecahkan teka-teki kami yang paling sulit? Jika engkau berhasil, kami akan memberimu kunci sungai yang bisa membuatmu datang dan pergi sesukamu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja Tuan Raja, apa teka-teki itu? Semoga bukan tentang menghitung bulu ikan duyung." Raja penjaga Tigris pun menyampaikan teka-tekinya. "Ada sebuah benda yang jika engkau pegang ia akan lenyap. Jika engkau lepaskan, ia akan muncul kembali. Ia tak berwujud, namun bisa mengisi ruang. Apa itu?" Abu Nawas mengerutkan kening. Ia mencoba membayangkan berbagai benda, namun tak ada yang cocok. "Apakah ini semacam ilusi? Atau mungkin utang?" tanyanya iseng. Para penjaga Tigris tertawa terbahak-bahak mendengar komentar Abu Nawas. Beberapa dari mereka mencoba memberi petunjuk samar, seperti, "Ini ada di sekitar kita, tapi tak bisa kita lihat," atau "Ini yang membuat kita bisa hidup." Abu Nawas mondar-mandir di ruang perjamuan. Kepalanya berasap memikirkan jawaban. Ia bahkan mencoba memegang tangannya sendiri, berharap itu adalah jawabannya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya berbinar. "Aha, aku tahu jawabannya," serunya. "Itu adalah gelembung udara." Para penjaga Tigris saling berpandangan, lalu wajah mereka menunjukkan kekaguman. Raja tersenyum lebar. "Benar sekali wahai Abu Nawas," kata raja. "Jika engkau pegang gelembung udara di dalam air, ia akan pecah dan lenyap. Jika kau lepaskan, ia akan muncul kembali. Ia tak berwujud seperti benda padat, namun bisa mengisi ruang dan sangat penting bagi kehidupan kami." Abu Nawas menepuk dadanya bangga. "Aku memang yang terbaik dalam hal-hal tak masuk akal seperti ini." Sebagai hadiah atas kecerdasannya, raja menyerahkan kunci sungai kepada Abu Nawas, sebuah kerang mutiara kecil yang berkilau, konon memiliki kekuatan untuk membuka gerbang ke dunia bawah air kapan saja. Abu Nawas memegangnya erat. "Terima kasih Tuan Raja. Dengan ini, aku bisa kapan saja kembali
untuk mencari inspirasi lelucon baru. Abu Nawas pamit kepada para penjaga Tigris. Ia berjanji akan merahasiakan keberadaan kota itu dari dunia atas, kecuali mungkin kepada tukang roti kesayangannya. Dengan berat hati, ia meninggalkan kota gaib di bawah sungai Tigris, membawa serta pengalaman luar biasa, kunci sungai, dan sebuah kisah yang tak akan pernah ia lupakan, siap diceritakan kepada siapa saja yang mau mendengarkan, tentu saja dengan sedikit bumbu tambahan untuk membuatnya lebih lucu. Cerita selanjutnya. Rahasia di balik kebun kurma Abu Nawas yang subur. Di tengah kota Baghdad yang ramai, di mana aroma rempah-rempah dan suara pedagang berbaur menjadi simfoni kehidupan, ada satu hal yang sering menjadi bisikan di antara para tetangga Abu Nawas. Kebun kurmanya yang luar biasa subur. Pohon-pohon kurma milik Abu Nawas selalu berbuah lebat, manis, dan ranum, jauh melampaui hasil panen kebun-kebun lainnya di sekitar mereka. Para tetangga, dengan tatapan penuh tanda tanya, seringkali mengamati kebun Abu Nawas dari kejauhan. Mereka mencoba mencari tahu pupuk jenis apa yang digunakannya, atau teknik irigasi rahasia apa yang ia terapkan. Namun, setiap kali mereka bertanya, Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menjawab dengan kalimat-kalimat samar yang justru menambah misteri. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Khalifah Harun al-Rashid yang dikenal akan keingintahuannya yang besar, secara tak terduga melewati area tempat tinggal Abu Nawas. Ia melihat kerumunan orang yang sedang membicarakan sesuatu dengan semangat, dan telinganya menangkap desas-desus tentang kurma ajaib Abu Nawas. Rasa penasaran Khalifah pun terusik. Dengan diiringi beberapa pengawal, Khalifah memutuskan untuk mampir ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang menyiram tanamannya sedikit terkejut melihat tamunya yang agung. Setelah berbasa-basi sebentar, Khalifah langsung ke inti permasalahan, menanyakan rahasia di balik kebun kurmanya yang tak tertandingi. Keesokan harinya, Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan 2 pengawal kepercayaannya tanpa sepengetahuan Abu Nawas untuk mengamati kebun kurma itu secara diam-diam. Mereka ditugaskan untuk mencatat setiap detail, mulai dari jenis pupuk yang digunakan, jadwal penyiraman, hingga aktivitas apapun yang dilakukan Abu Nawas di kebunnya. Khalifah ingin bukti konkret, bukan sekadar cerita. Pengawal-pengawal itu pun memulai tugasnya dengan cermat. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dan di atap-atap rumah sekitar, mengamati setiap gerakan Abu Nawas. Namun, setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Abu Nawas hanya melakukan rutinitas berkebun biasa, seperti menyiram, membersihkan gulma, dan sesekali berbicara sendiri dengan tanamannya. Saat pengawal kembali dengan laporan yang tidak memuaskan, Khalifah memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia tidak bertanya langsung tentang rahasia kebunnya, melainkan meminta Abu Nawas untuk membacakan puisi terbaru. Abu Nawas dengan senyum khasnya mulai melantunkan puisi tentang pertumbuhan, kesabaran, dan pentingnya merawat sesuatu dengan hati. Dalam puisinya, Abu Nawas secara implisit menyentuh tentang bagaimana setiap makhluk hidup membutuhkan perhatian, pemahaman, dan kasih sayang, bukan hanya sekadar nutrisi fisik. Khalifah merasa ada makna tersembunyi dalam bait-bait puisi itu, namun ia belum bisa menangkap sepenuhnya apa yang dimaksud Abu Nawas dengan perhatian dan pemahaman dalam konteks kebun kurma. Karena laporan pengawal tidak memuaskan, Khalifah memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrem. Ia memerintahkan pengawal untuk mengamati kebun Abu Nawas tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari. Khalifah menduga mungkin ada ritual atau kegiatan khusus yang dilakukan Abu Nawas saat semua orang terlelap,
jauh dari penglihatan umum. Malam itu, pengawal kembali berjaga. Di bawah kerudung malam yang gelap, mereka mencoba mengintip ke dalam kebun. Suasana hening, hanya ada suara jangkrik dan embusan angin. Setelah berjam-jam menunggu, mereka mulai merasa putus asa. Tidak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan dari rumah Abu Nawas. Tepat saat fajar mulai menyingsing dan para pengawal nyaris menyerah, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam kebun Abu Nawas, mereka mendengar bisikan-bisikan samar. Bisikan itu tidak seperti suara manusia berbicara, melainkan lebih menyerupai gumaman-gumaman pelan yang ritmis, seperti mantra atau doa. Pengawal-pengawal itu terkejut dan saling pandang. Mereka mendekat perlahan, mencoba menangkap lebih jelas suara tersebut. Semakin dekat, semakin jelas pula mereka mendengar suara Abu Nawas. Ia sedang berbicara, namun ia tidak berbicara dengan seseorang, melainkan dengan pohon-pohon kurmanya. Abu Nawas sedang berdiskusi dengan setiap batang pohon, mengucapkan kata-kata penyemangat dan pujian. Keesokan paginya, Khalifah Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini tidak ada basa-basi. Khalifah langsung menanyakan tentang bisikan-bisikan aneh yang didengar pengawalnya di malam hari. Wajah Abu Nawas menunjukkan sedikit keterkejutan, namun dengan cepat ia kembali ke ekspresi santainya. Abu Nawas, kata Khalifah, para pengawalku melaporkan bahwa mereka mendengar engkau berbicara dengan pohon-pohon kurmamu di malam hari. Apakah itu benar? Dan mengapa engkau melakukan hal yang aneh itu? Khalifah menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, menunggu penjelasan yang masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Ampun tuanku Khalifah yang mulia, katanya dengan nada rendah hati, itu memang benar. Saya memang berbicara dengan pohon-pohon kurma saya setiap malam. Ia berhenti sejenak, membuat Khalifah semakin penasaran. Pupuk yang saya gunakan memang bukan hanya pupuk kandang biasa, tuanku. Ada pupuk hati di dalamnya. Ia melanjutkan, setiap malam saya datang ke kebun saya, menyapa setiap pohon, menanyakan kabar mereka, dan memberikan semangat. Saya mengatakan kepada mereka betapa bangganya saya dengan pertumbuhan mereka, dan betapa saya berharap mereka akan terus berbuah lebat. Saya percaya tuanku bahwa tanaman pun memiliki jiwa dan merasakan energi positif. Ketika mereka merasa dicintai dan diperhatikan, mereka akan tumbuh lebih baik, seperti halnya manusia. Kisah tentang pupuk hati Abu Nawas segera menyebar di kalangan istana. Khalifah yang merasa ini adalah fenomena yang menarik, mengundang beberapa cendekiawan dan ahli pertanian terkemuka di Baghdad untuk berdiskusi. Para cendekiawan itu yang terbiasa dengan metode ilmiah dan logis merasa skeptis dengan penjelasan Abu Nawas. Mereka berdebat sengit, mencoba mencari penjelasan ilmiah yang rasional. Ada yang berpendapat bahwa itu hanya kebetulan, atau Abu Nawas menggunakan pupuk rahasia yang tidak diketahui siapapun. Mereka menolak ide bahwa berbicara dengan tanaman bisa memengaruhi pertumbuhannya secara signifikan, menganggapnya sebagai takhayul belaka. Di tengah perdebatan yang memanas, Khalifah mengusulkan sebuah percobaan. Ia memerintahkan untuk mengambil beberapa bibit kurma dari kebun Abu Nawas dan beberapa bibit dari kebun lain yang kurang subur. Bibit-bibit itu kemudian ditanam di dua tempat terpisah, satu di kebun istana yang dirawat dengan metode tradisional, dan satu lagi di tempat khusus di mana Abu Nawas diizinkan untuk merawat bibit-bibit tersebut dengan caranya sendiri. Setelah beberapa waktu, hasilnya sangat mencengangkan.
Bibit-bibit yang dirawat oleh Abu Nawas tumbuh jauh lebih cepat dan lebih sehat, bahkan tanpa pupuk tambahan yang mencolok. Daunnya lebih hijau, batangnya lebih kokoh. Ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan, membuat para cendekiawan terdiam. Melihat hasil percobaan yang jelas, para cendekiawan dan ahli pertanian akhirnya harus mengakui kebenaran kata-kata Abu Nawas. Mereka mungkin tidak mengerti secara ilmiah bagaimana pupuk hati itu bekerja, namun mereka tidak bisa menyangkal hasilnya. Beberapa bahkan mulai merenungkan apakah ada aspek non-materi yang memengaruhi pertumbuhan tanaman di luar pengetahuan mereka. Abu Nawas dengan rendah hati menjelaskan kembali filosofinya. Ia tidak mengklaim memiliki kekuatan magis. Ia hanya menekankan bahwa perhatian, kasih sayang, dan interaksi positif memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita duga, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman. Itu adalah sebuah pengingat akan pentingnya merawat segala sesuatu dengan hati. Khalifah Harun al-Rashid yang telah menyaksikan langsung fenomena ini terkesan dengan kebijaksanaan sederhana Abu Nawas. Ia menyadari bahwa rahasia kebun kurma yang subur bukanlah karena pupuk langka atau teknik irigasi rumit, melainkan karena kasih sayang dan perhatian yang tulus. Ia pun memerintahkan agar kisah Abu Nawas ini dicatat dan diajarkan sebagai pelajaran di seluruh Baghdad. Mulai saat itu, tidak hanya Abu Nawas yang berbicara dengan tanamannya. Beberapa petani lain mulai mencoba, dan perlahan ada perubahan positif yang terlihat di kebun-kebun mereka. Kisah pupuk hati ini menjadi warisan tak ternilai, sebuah pengingat bahwa keajaiban seringkali terletak pada hal-hal yang paling sederhana dan tulus. Bertahun-tahun berlalu, kebun-kebun kurma di Baghdad tidak hanya subur secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Para petani yang dulunya hanya fokus pada pupuk dan air, kini juga memberikan pupuk hati kepada tanaman mereka. Suasana di kebun-kebun pun berubah. Ada rasa kedamaian dan kebahagiaan yang terpancar dari setiap sudut, seolah-olah tanaman-tanaman itu sendiri merespons kebaikan yang diberikan. Anak-anak diajarkan untuk berbicara dengan tanaman, merawat mereka dengan penuh kasih. Kisah Abu Nawas menjadi legenda, bukan karena trik atau leluconnya, tetapi karena ia mengajarkan sebuah kebenaran universal tentang kekuatan kasih sayang dan perhatian dalam segala aspek kehidupan. Abu Nawas sendiri yang kini semakin tua masih sering terlihat di kebunnya. Ia tetap berbicara dengan pohon-pohon kurmanya, namun kini dengan senyum yang lebih dalam, senyum kepuasan karena telah membagikan sebuah rahasia yang melampaui logika biasa. Kebun kurmanya tidak hanya memberinya buah yang melimpah, tetapi juga menjadi simbol kebaikan dan kearifan yang ia sebarkan. Rahasia di balik kebun kurma Abu Nawas yang subur bukanlah soal pupuk langka atau teknik irigasi canggih, melainkan tentang hati yang tulus dan perhatian yang tak terbatas. Itu adalah sebuah kebun yang tumbuh dari kebahagiaan dan menjadi warisan abadi dari sang penyair jenaka yang mengajarkan Baghdad untuk mencintai tidak hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Semoga cerita ini menarik dan sesuai dengan keinginan Anda. Adakah bagian lain yang ingin Anda kembangkan atau ubah? Cerita selanjutnya. Abu Nawas menjadi mediator sengketa antar pedagang pasar. Pagi itu, mentari baru saja menyapa menara-menara masjid di Baghdad. Namun pasar sudah riuh rendah. Bukan karena transaksi jual beli yang ramai, melainkan suara teriakan dan makian yang memecah keheningan. Di tengah lapak-lapak rempah yang wangi dan tumpukan kurma yang manis, dua pedagang terlibat adu mulut sengit, menarik perhatian kerumunan. Adalah Hasan,
si penjual kain sutra dengan janggut lebat, dan Karim, pedagang tembikar yang tangannya selalu belepotan tanah liat. Keduanya saling menuding, wajah memerah menahan amarah, sementara para pembeli dan pedagang lain hanya bisa menyaksikan dengan kebingungan. Tak ada yang berani melerai. Permasalahan mereka nampak sepele, namun mengancam kestabilan seluruh pasar. Di tengah kegaduhan itu muncullah sosok yang tak asing bagi sebagian besar penduduk Baghdad, Abu Nawas. Dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas, ia berjalan santai, seolah tak terganggu oleh kekacauan di sekitarnya. Sebenarnya Abu Nawas hendak mencari inspirasi untuk syair-syair barunya, namun keributan ini justru menarik perhatiannya. Melihat kerumunan yang semakin membesar dan wajah-wajah tegang Hasan dan Karim, Abu Nawas pun mendekat. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang seringkali berarti akan ada kejutan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Para pedagang lain yang mengenal reputasi Abu Nawas sebagai pemikir nyentrik mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa gerangan yang akan ia lakukan kali ini. "Ada apa gerangan, saudaraku?" tanya Abu Nawas dengan suara tenang, memecah ketegangan. "Mengapa pagi yang indah ini harus diwarnai dengan perselisihan?" Pertanyaan itu, alih-alih meredakan, justru membuat Hasan dan Karim semakin bersemangat menjelaskan sudut pandang mereka, saling berebut kata. Setelah mendengarkan keluh kesah keduanya yang saling tumpang tindih, Abu Nawas mengangguk-angguk. Baiklah, aku paham. Ini adalah perselisihan yang rumit, namun aku bersedia membantu kalian menyelesaikannya. Aku akan menjadi mediator kalian tanpa bayaran sepeser pun." Tawaran itu sontak membuat semua orang terkejut, bahkan Hasan dan Karim sempat terdiam sesaat. Ternyata, masalah antara Hasan dan Karim bermula dari sebuah kesepakatan sederhana yang berubah menjadi kusut. Hasan merasa Karim telah merusak reputasinya. "Aku menitipkan sekantung koin emas padanya, Tuan Abu Nawas," keluh Hasan menunjuk Karim. "Koin itu seharusnya aman di balik tembikar-tembikarnya yang kokoh. Tapi lihat apa yang terjadi." Karim dengan wajah muram membela diri. "Aku sudah menjaganya sebaik mungkin. Tapi siapa sangka koin itu membawa bau yang amat menyengat, Tuan. Bau itu menempel pada semua tembikar baruku, membuat pembeli enggan mendekat. Ternyata, koin emas itu sebelum dititipkan sempat digunakan Hasan untuk mengubur bangkai tikus yang mengganggu toko kainnya. Ia ingin membuang bangkai itu jauh, namun lupa membersihkan koin yang digunakan untuk menggali." Mendengar penjelasan kedua belah pihak, para pedagang dan Abu Nawas terbelalak. Bangkai tikus, koin emas yang berbau. Ini sungguh masalah yang aneh dan tak pernah mereka dengar sebelumnya. Hasan menuntut Karim mengganti rugi karena koinnya berbau yang ia yakini disebabkan oleh cara penyimpanan Karim. "Koin itu bau karena kau simpan di dekat tembikar busukmu," seru Hasan. Sementara Karim tak mau kalah, menuntut ganti rugi atas hilangnya pembeli dan rusaknya tembikar akibat bau yang menyengat dari koin Hasan. "Tembikarku takkan laku karena bau busuk dari koinmu yang menjijikan," balas Karim. Seluruh pasar dibuat bingung dengan tuntutan yang tak biasa ini. Para pedagang berbisik-bisik, tak ada yang bisa membayangkan bagaimana menyelesaikan perselisihan antara bau koin dan tembikar bau. Beberapa menyarankan untuk membuang saja koin dan tembikar itu, namun Hasan dan Karim bersikukuh pada tuntutan mereka. Abu Nawas di sisi lain justru terlihat menikmati kebingungan ini. Ia mengelus dagunya seolah mencari-cari benang merah dari masalah yang kusut ini. Sebuah senyum tipis kembali tersungging di bibirnya, pertanda bahwa ia telah menemukan ide.
ide yang tentunya akan di luar nalar kebanyakan orang. Abu Nawas memutuskan bahwa perselisihan ini memerlukan sidang khusus, bukan di hadapan hakim qadhi yang agung, melainkan di tengah-tengah pasar, disaksikan oleh seluruh pedagang dan pembeli. Ia meminta Hasan dan Karim untuk membawa semua barang bukti mereka, sekantung koin emas yang bau, dan beberapa tembikar yang masih tercium aromanya. Sebuah meja sederhana disiapkan di tengah lapak, menjadi meja hijau dadakan. Para pedagang berjejalan, antusias menyaksikan bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan kasus yang unik ini. Mereka tahu, ketika Abu Nawas terlibat, sesuatu yang tak terduga pasti akan terjadi. Hasan, panggil Abu Nawas. Kau menuntut Karim karena koin emasmu berbau. Apakah kau yakin baunya berasal dari tembikar Karim? Hasan mengangguk mantap. Tentu saja tuan, sebelum kutitipkan padanya, koin itu tidak berbau sama sekali. Dan Karim? Abu Nawas beralih ke sisi lain. Kau menuntut Hasan karena tembikar buatanmu menjadi bau. Apakah kau yakin baunya berasal dari koin emasnya? Karim mengangguk tak kalah mantap. Sangat yakin tuan, koin itu bau busuk, membuat tembikar-tembikarku tak laku. Tiba-tiba, Abu Nawas menunjuk ke arah seorang pedagang ikan yang kebetulan lewat. Saudaraku, kemarilah. Pedagang ikan itu yang terkejut karena dipanggil mendekat dengan canggung. Apakah Anda mencium bau pada koin ini? Tanya Abu Nawas, menyodorkan sekantung koin emas itu. Pedagang ikan itu menciumnya dan mengernyit. Astaga, bau sekali. Ini seperti bau bangkai tikus yang sudah lama. Selanjutnya, Abu Nawas meminta pedagang ikan itu mencium tembikar milik Karim. Dan bagaimana dengan tembikar ini? Pedagang ikan itu menciumnya dan mengangguk. Tembikar ini juga bau, tapi baunya lebih seperti bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang busuk. Abu Nawas tersenyum misterius. Tepat sekali, gumamnya, membuat semua orang penasaran. Abu Nawas membalikkan badannya menghadap Hasan dan Karim. Baiklah, aku telah mendengar kesaksian kalian dan juga kesaksian saksi ahli kita, sang pedagang ikan, kata Abu Nawas menahan senyum. Masalah ini memang rumit, tapi solusinya harus adil dan sesuai dengan hukum alam. Hasan, Abu Nawas memulai. Kau bersikeras bahwa koin emasmu tidak berbau sebelum dititipkan. Dan Karim, kau bersikeras bahwa tembikarmu tidak berbau sebelum koin itu diletakkan di sana. Para pedagang pasar menanti dengan tegang. Apa gerangan keputusan Abu Nawas? Maka dari itu, lanjut Abu Nawas, karena koin Hasan telah membuat tembikar Karim berbau busuk, maka sebagai hukumannya, Hasan harus mencium semua tembikar Karim setiap pagi selama sebulan. Sontak, pasar gempar. Hukuman macam apa itu? Mencium tembikar berbau busuk setiap pagi? Hasan melotot tak percaya. Apa? Itu sungguh tidak adil, serunya. Karim pun tak kalah terkejut, namun ada sedikit senyum tipis di bibirnya. Dan untukmu Karim, lanjut Abu Nawas, tak menghiraukan protes Hasan. Karena tembikar milikmu telah merusak koin emas Hasan dengan baunya, maka sebagai ganti ruginya, setiap kali Hasan mencium tembikar itu, kau harus memberikan 1 butir kurma manis padanya. Kembali para pedagang tertawa geli, tak percaya dengan keputusan Abu Nawas yang aneh itu. Hasan dan Karim saling pandang, sama-sama bingung dan kesal. Hasan merasa dihukum dengan cara yang memalukan, sementara Karim merasa dihukum dengan memberi kurma. Namun, Abu Nawas tak berhenti di situ. Ia kemudian berbisik kepada keduanya, menjelaskan maksud dibalik keputusannya yang nyeleneh itu.
"Hasan," bisik Abu Nawas, "bau koinmu memang berasal dari bangkai tikus yang kau timbun. Itu bukan salah Karim." "Dan Karim," bisiknya pada Karim, "tembikarmu memang berbau karena terkena aroma tak sedap itu. Tapi dengan hukuman ini, kau akan terus mendapatkan kurma gratis, dan Hasan akan terus teringat untuk tidak ceroboh lagi. Selain itu, siapa tahu bau itu akan cepat hilang jika sering dihirup." Hasan dan Karim terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pasar Baghdad dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa. Hasan dengan wajah cemberut terlihat mencium tembikar-tembikar Karim satu persatu. Di sampingnya, Karim dengan senyum geli menyerahkan sebutir kurma manis setiap kali Hasan selesai mencium. Para pedagang lain tertawa geli, namun suasana pasar jauh lebih damai dan ceria. Lambat laun, kebiasaan aneh itu menjadi tontonan menarik di pasar. Hasan yang awalnya merasa malu, perlahan mulai terbiasa. Bahkan terkadang ia mencium tembikar itu dengan cepat agar segera mendapatkan kurma. Karim pun senang, karena tembikar yang bau itu kini menjadi pusat perhatian dan bahkan membuat pembeli tertarik untuk mengetahui kisahnya. Seiring waktu, bau pada tembikar Karim memang perlahan menghilang, entah karena sering dihirup oleh Hasan atau karena memang waktu yang menyelesaikannya. Yang jelas, Hasan dan Karim tidak lagi berseteru. Bahkan, mereka mulai saling bercanda tentang ritual pagi mereka. Kurma yang diberikan Karim pun semakin banyak, membuat Hasan senang. Perselisihan antara Hasan dan Karim akhirnya selesai dengan cara yang tak terduga. Tidak ada kerugian yang harus diganti dengan uang, melainkan dengan pengorbanan kecil yang justru melahirkan persahabatan aneh. Abu Nawas berhasil meredakan konflik tanpa melibatkan kekerasan atau keputusan yang merugikan salah satu pihak. Abu Nawas yang kadang-kadang datang melihat ritual pagi itu tersenyum puas. Ia tahu terkadang masalah yang paling rumit membutuhkan solusi yang paling sederhana, bahkan jika itu terlihat gila di mata orang lain. Kebijaksanaannya bukan terletak pada hukum yang kaku, melainkan pada pemahaman akan sifat manusia dan cara kerja pikiran mereka. Sejak saat itu, reputasi Abu Nawas sebagai mediator yang jenaka dan cerdik semakin menyebar luas di Baghdad. Orang-orang tak lagi ragu untuk meminta bantuannya dalam menyelesaikan perselisihan, bahkan yang paling aneh sekalipun. Dan Hasan serta Karim selamanya akan mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas tentang pentingnya kebersihan dan bau koin. Cerita selanjutnya. Kisah Abu Nawas menjadi relawan saat Baghdad dilanda banjir. Air bah datang tanpa ampun, menelan jalanan dan rumah-rumah di Baghdad. Sungai Tigris meluap, membawa serta lumpur dan kepanikan. Jerit tangis terdengar di mana-mana, menandakan betapa parahnya bencana yang melanda. Di tengah kekacauan itu, terlihat kerumunan warga berlari menyelamatkan diri. Harta benda mereka hanyut terbawa arus. Para pejabat tampak sibuk mengatur evakuasi, namun skala bencana ini terlalu besar untuk ditangani dengan mudah. Abu Nawas yang biasanya terlihat santai dan penuh lelucon, kini menunjukkan wajah serius. Ia memandang genangan air di depan rumahnya, lalu mendesah panjang. Istrinya yang sudah terbiasa dengan ide-ide gila suaminya hanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak Abu Nawas. Ide yang, seperti biasanya, terdengar gila, namun entah mengapa selalu berhasil. Ia bergegas mencari beberapa tong kosong dan tali dengan senyum nakal terukir di bibirnya. Warga yang melihat Abu Nawas menyeret tong-tong kosongnya di tengah banjir mengerutkan dahi. "Apa yang akan dia lakukan kali ini?" gumam salah seorang warga.
Ada yang mengira ia akan membuat perahu dadakan. Ada pula yang mengira ia hanya sedang mencari perhatian. Namun, Abu Nawas tak peduli. Dengan cekatan, ia mulai mengikat tong-tong itu, membentuk sebuah rakit yang tak biasa. "Ini bukan sembarang rakit," katanya dengan nada misterius. "Ini adalah alat penyelamat yang akan mengubah nasib kita." Rakit buatan Abu Nawas memang terlihat aneh, namun cukup stabil. Ia mulai mendayung rakitnya menuju rumah-rumah yang terendam. Orang-orang yang terjebak di lantai 2 rumah mereka memandangnya dengan tatapan campur aduk antara takjub dan geli. Penyelamatan pertama adalah seorang wanita tua yang terjebak di loteng rumahnya. Abu Nawas dengan sigap menariknya ke atas rakit, sambil menyenandungkan lagu-lagu gembira yang entah mengapa membuat suasana tegang sedikit mencair. Sesampainya di tempat pengungsian, para pejabat yang melihat Abu Nawas datang dengan rakitnya segera menghampirinya. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan rakit aneh ini? Bukankah seharusnya kau membantu mengangkut logistik?" tanya salah seorang pejabat dengan nada kesal. Abu Nawas hanya tersenyum. "Logistik itu penting, Tuan. Tapi nyawa manusia jauh lebih berharga. Lagi pula, rakit saya ini lebih efektif daripada perahu-perahu lambat kalian," jawabnya santai, membuat beberapa prajurit tertawa kecil. Melihat efektivitas rakit Abu Nawas, meskipun dengan cara yang tak konvensional, para pejabat mulai berpikir. Seorang pejabat senior kemudian menghampiri Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "aku akan memberimu keleluasaan, tapi kau harus bekerja sama dengan kami." Abu Nawas mengangguk setuju. "Tentu saja Tuan, tapi ada satu syarat. Saya hanya akan menyelamatkan orang-orang yang mau mendengarkan lelucon saya," katanya sambil mengedipkan mata, membuat sang pejabat terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Abu Nawas benar-benar menepati janjinya. Setiap kali ia berhasil menyelamatkan seseorang, ia akan menceritakan sebuah lelucon. Terkadang, leluconnya sangat garing, tapi entah mengapa selalu berhasil memancing tawa dari para korban yang baru saja diselamatkan. "Mengapa ikan tidak pernah bisa berbohong?" tanya Abu Nawas kepada seorang pria paruh baya yang baru saja ia selamatkan. Pria itu menggelengkan kepala. "Karena ia selalu berenang dalam kejujuran," jawab Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak, membuat pria itu ikut tersenyum. Taktik unik Abu Nawas ini ternyata sangat efektif. Di tengah suasana duka dan keputusasaan, leluconnya menjadi secercah harapan. Para korban banjir yang tadinya murung, perlahan-lahan mulai tersenyum, bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak. "Hidup ini sudah cukup berat, Tuan," ujar Abu Nawas kepada seorang anak kecil yang digendongnya di rakit. "Kalau kita tidak bisa tertawa, untuk apa kita hidup?" Kata-kata sederhana itu meresap ke dalam hati banyak orang. Tidak semua orang memahami cara Abu Nawas. Beberapa prajurit menganggapnya tidak serius, sementara yang lain merasa terhibur. Namun, rakyat biasa yang merasakan langsung bantuan Abu Nawas sangat mengapresiasi usahanya. Bahkan, beberapa warga mulai ikut-ikutan menceritakan lelucon kepada tetangga mereka, menciptakan sebuah atmosfer yang sedikit lebih ringan di tengah bencana. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa tawa adalah obat terbaik, ujar seorang wanita tua. Melihat dampak positif dari lelucon Abu Nawas, beberapa pemuda desa yang semula enggan membantu kini mulai bergabung. Mereka menyebut diri mereka pasukan lelucon dan mulai membantu Abu Nawas dalam upaya penyelamatan. Mereka membawa perahu-perahu kecil dan alat seadanya, namun semangat mereka tinggi. Setiap kali mereka berhasil menyelamatkan seseorang,
mereka akan menyahut lelucon hari ini adalah, yang kemudian dilanjutkan dengan lelucon-lelucon garing ala Abu Nawas. Kabar tentang relawan nyentrik bernama Abu Nawas ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun al-Rasyid. Sultan yang selalu penasaran dengan tingkah laku Abu Nawas memutuskan untuk datang langsung melihat situasi di lapangan. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan mengamati bagaimana Abu Nawas dan pasukan leluconnya bekerja. Sultan melihat tawa dan senyuman di wajah-wajah para korban, sesuatu yang jarang ia lihat di tengah bencana besar seperti ini. Setelah beberapa jam mengamati, Sultan mendekati Abu Nawas. "Kau melakukan pekerjaan yang luar biasa, Tuan," kata Sultan. "Tapi bukankah leluconmu itu agak garing?" Abu Nawas yang tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan Sultan hanya tertawa. "Yang penting berhasil membuat orang tersenyum, Tuan. Lagi pula, tawa itu lebih mahal daripada emas," jawabnya santai. Sultan pun tersenyum dan membuka penyamarannya, membuat Abu Nawas terkejut setengah mati. Menyadari bahwa ia telah berbicara santai dengan Sultan, Abu Nawas langsung pucat pasi. Ia membungkuk hormat, merasa malu telah menganggap Sultan sebagai rakyat biasa. Para pasukan lelucon juga ikut terkejut dan langsung diam. Sultan tersenyum melihat reaksi Abu Nawas. "Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku justru terkesan dengan caramu. Kau telah membawa cahaya di tengah kegelapan," kata Sultan dengan nada menenangkan. Sultan kemudian berkata, "Aku ingin kau menceritakan satu lelucon kepadaku, Abu Nawas. Lelucon yang paling garing sekalipun, jika itu bisa membuat rakyatku tersenyum." Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana mungkin ia menceritakan lelucon garing kepada Sultan? Tapi melihat tatapan serius Sultan, ia akhirnya menemukan ide. "Baik, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Mengapa gajah tidak bisa menyembunyikan diri di balik pohon?" Sultan mengangkat alis. "Karena ia selalu terlihat," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah gajah penjaga istana yang berdiri jauh di sana. Sultan terdiam sejenak lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa Sultan yang jarang terdengar membuat semua orang di sekitarnya ikut tersenyum. "Abu Nawas, kau memang tak ada duanya," kata Sultan sambil menepuk pundak Abu Nawas. Seiring berjalannya waktu, air bah di Baghdad mulai surut. Kerja keras para relawan, termasuk Abu Nawas dan pasukan leluconnya, membuahkan hasil. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing meskipun dengan hati yang masih berat. Namun, semangat yang ditanamkan Abu Nawas melalui leluconnya tetap membekas di hati banyak orang. Mereka yang tadinya putus asa kini memiliki harapan untuk memulai kembali. Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan pasukannya untuk membantu pembangunan kembali Baghdad. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Abu Nawas dan semua relawan yang telah berjuang tanpa pamrih. Abu Nawas, meskipun tidak mengharapkan imbalan, merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan Baghdad. Ia melihat senyum di wajah orang-orang, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Kisah Abu Nawas sebagai relawan banjir di Baghdad menyebar luas. Ia tidak hanya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh lelucon, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki sisi humanis yang jarang terungkap. Sejak saat itu, setiap kali ada bencana di Baghdad, orang-orang akan teringat pada legenda tawa Abu Nawas yang mengajarkan bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, tawa dan semangat kemanusiaan dapat menjadi penyelamat. Perlahan tapi pasti, Baghdad bangkit kembali dari keterpurukan. Rumah-rumah diperbaiki, jalanan dibersihkan, dan aktivitas pasar kembali ramai.
Kota yang sempat tenggelam itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jejak kebaikan Abu Nawas dan para relawan terlihat di mana-mana. Semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama menjadi lebih kuat, seolah banjir telah mencuci bersih segala ego dan kepentingan pribadi. Suatu hari, saat Abu Nawas berjalan-jalan di pasar, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang dulu pernah ia selamatkan. Anak itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih Paman Abu Nawas. Berkat lelucon Paman, saya tidak takut lagi." Abu Nawas tersenyum. "Ingat nak," katanya, "hidup ini seperti sungai. Terkadang ia tenang, terkadang ia bergejolak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan jangan lupa untuk selalu tertawa." Malam harinya, Abu Nawas merenung. Ia merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Ia tidak hanya menyelamatkan fisik orang-orang, tetapi juga jiwa mereka. Sebelum tidur, ia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Baghdad tidak pernah menyerah pada kesulitan? Ia berhenti sejenak, lalu menjawab sendiri, karena ia tahu selalu ada Abu Nawas dan leluconnya yang akan datang menyelamatkan. Dan dengan senyuman, ia tertidur lelap, meninggalkan jejak tawa dan kebaikan yang abadi di Baghdad. Cerita selanjutnya. Ketika Abu Nawas dianggap sesat oleh Abu Jahil. Di sebuah kedai kopi yang selalu ramai di pusat kota Baghdad, aroma kopi Arabica yang pekat bercampur dengan suara tawa dan obrolan para pengunjung. Abu Nawas, dengan sorban yang sedikit miring dan senyumnya yang khas, sedang asik mendengarkan kisah seorang pedagang kain dari Persia yang baru kembali dari perjalanan jauh. Ia sesekali menyelipkan komentar jenaka yang membuat seisi kedai tergelak. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka dengan derit keras, dan masuklah seorang pria berbadan tambun dengan jubah mewah yang berkilau, namun wajahnya selalu cemberut. Dia adalah Abu Jahil, seorang saudagar kaya yang terkenal kikir dan gemar mencari kesalahan orang lain, terutama mereka yang dianggapnya tidak sejalan dengan pemikirannya. Semua mata tertuju padanya, dan seketika suasana di kedai menjadi lebih senyap. Abu Jahil menyapu pandang ke sekeliling kedai, dan pandangannya berhenti pada Abu Nawas yang masih tersenyum. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, seolah mencari-cari celah untuk mengkritik. Ia tidak pernah suka dengan kepopuleran Abu Nawas dan cara berpikirnya yang seringkali melampaui kebiasaan. Abu Nawas rupanya, gumam Abu Jahil cukup keras, suaranya seperti geraman. Selalu saja membuat keramaian dengan omong kosongnya. Para pengunjung saling pandang, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Abu Nawas sendiri hanya tersenyum tipis, seolah tak mendengar sindiran itu. Malam harinya ketika bulan bersinar terang di atas kubah-kubah Baghdad, seorang pesuruh datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa sebuah gulungan perkamen bertuliskan nama Abu Jahil. Abu Nawas mengangkat alisnya, heran. Apa gerangan yang membuat Abu Jahil tiba-tiba mengirim undangan? Gumamnya pada diri sendiri. Gulungan perkamen itu berisi undangan makan malam di kediaman Abu Jahil keesokan harinya. Abu Nawas tersenyum. "Menarik, sangat menarik," katanya, seolah mengantisipasi sebuah permainan yang akan segera dimulai. Ia tahu betul Abu Jahil tidak pernah melakukan sesuatu tanpa motif tersembunyi. Berita undangan itu cepat menyebar di kalangan tetangga. Beberapa tetangga Abu Nawas datang kepadanya menunjukkan kekhawatiran. "Hati-hati Abu Nawas," kata seorang tetangga. "Abu Jahil itu terkenal licik, jangan-jangan ini jebakan." Mereka tahu permusuhan Abu Jahil terhadap Abu Nawas bukan rahasia lagi.
Abu Nawas hanya tertawa ringan. "Jangan khawatir, saudaraku. Seekor kucing tidak akan pernah bisa memangsa singa, meskipun sang singa diundang ke sarangnya." Ia mengedipkan mata, meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja dan siap menghadapi apapun yang menantinya di kediaman Abu Jahil. Ketika Abu Nawas tiba di kediaman Abu Jahil keesokan harinya, ia disambut dengan sambutan yang dingin. Abu Jahil duduk di singgasananya, dikelilingi oleh beberapa ulama dan tokoh masyarakat yang nampak serius. Mereka semua menatap Abu Nawas dengan pandangan datar, seolah-olah Abu Nawas adalah seorang terdakwa. Abu Nawas dengan tenang memberi salam dan duduk di tempat yang telah disediakan. Ia menyadari bahwa ini bukan makan malam biasa, melainkan sebuah persidangan yang tidak resmi. Namun, wajahnya tetap menunjukkan ketenangan dan sedikit senyum misterius. Hidangan disajikan, namun ada yang aneh. Di atas meja terhidang berbagai macam makanan lezat, namun di samping setiap piring diletakkan sebuah benda yang tidak biasa. Sebuah garpu tanpa gerigi. Abu Nawas melihatnya dengan seksama, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Para tamu lain mulai mencoba makan, namun kesulitan karena garpu yang tidak berfungsi. Abu Jahil memandangi Abu Nawas dengan sorot mata licik. "Silakan Abu Nawas, santaplah hidangan ini. Bukankah kau selalu mengklaim sebagai orang yang paling cerdik?" Dia menunggu reaksi Abu Nawas, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan terpojok dan tidak bisa menikmati hidangan. Semua tamu kesulitan makan, mencoba berbagai cara menggunakan garpu tanpa gerigi. Wajah mereka mulai frustrasi. Abu Jahil tersenyum puas melihat kesulitan mereka. Namun, Abu Nawas dengan tenang memutar otaknya. Ia mengambil garpu tanpa gerigi itu dan memegangnya seperti sebuah sendok. Dengan gerakan yang luwes, Abu Nawas mulai menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Ia tidak menggunakan garpu itu untuk menusuk, melainkan sebagai alat pengeruk. Para tamu dan Abu Jahil terkejut melihat betapa mudahnya Abu Nawas makan, sementara mereka masih berkutat dengan garpu yang tidak berguna. Para ulama dan tokoh masyarakat yang hadir mulai berbisik-bisik mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Mereka yang tadinya memandang rendah, kini mulai melihat Abu Nawas dengan pandangan yang berbeda. Beberapa bahkan diam-diam meniru cara Abu Nawas makan. Abu Jahil mendengus. Wajahnya memerah karena malu. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum telah gagal total. Ia terpaksa mengakui, meskipun dengan sangat enggan, bahwa Abu Nawas memang memiliki kecerdikan yang luar biasa. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau menang," katanya datar. Setelah makan malam, suasana kembali tegang. Abu Jahil yang tidak puas dengan kegagalan jebakan garpu memutuskan untuk menyerang Abu Nawas dengan tuduhan yang lebih serius. Ia berdehem, lalu menatap Abu Nawas dengan sorot mata tajam. "Abu Nawas, kudengar kau sering berbicara tentang hal-hal yang tidak lazim, bahkan mengklaim dapat melihat apa yang tak terlihat oleh mata manusia biasa," kata Abu Jahil memulai serangannya. "Apakah itu benar? Apakah kau berani mengakui di hadapan para ulama ini bahwa engkau memiliki pemahaman yang menyimpang, bahkan mungkin sesat?" Tuduhan ini sontak membuat suasana hening. Para ulama mulai saling pandang, menunggu jawaban Abu Nawas yang bisa menentukan nasibnya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap Abu Jahil dengan tatapan tenang, lalu mengalihkan pandangannya ke para ulama satu persatu. Keheningan yang tercipta justru membuat ketegangan semakin memuncak. Para ulama dan tokoh masyarakat menahan napas, penasaran
dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Beberapa saat berlalu dan Abu Nawas tetap diam, seolah membiarkan tuduhan itu menggantung di udara. Kebisuannya bukan karena takut, melainkan ia sedang merangkai strategi, sebuah rencana untuk membalikkan tuduhan itu kembali kepada Abu Jahil. Abu Nawas akhirnya membuka suara. "Wahai Abu Jahil dan hadirin sekalian," katanya dengan suara yang tenang namun jelas. "Izinkan saya bercerita." Ia kemudian mengisahkan sebuah perumpamaan. Di sebuah desa ada seorang petani yang sangat bangga dengan kebun sayurnya. Suatu hari, seekor gajah liar masuk ke kebunnya dan melahap habis semua tanamannya. Petani itu marah besar. Ia berlari ke desa dan berteriak, "Gajah, gajah, ada gajah di kebunku." Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan cerita itu meresap. Para hadirin menyimak dengan seksama, penasaran dengan hubungan cerita ini dengan tuduhan yang dilontarkan. Namun, lanjut Abu Nawas, tidak ada satupun penduduk desa yang percaya padanya. Mengapa? Karena mereka tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Mereka menganggap petani itu gila, bahkan menuduhnya mengada-ada atau berhalusinasi. Abu Nawas menatap Abu Jahil lurus-lurus. Petani itu tidak sesat dan tidak pula berbohong. Kesalahannya hanya satu. Ia berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dilihat atau dipahami oleh orang lain. Mereka yang menuduhnya sesat justru adalah mereka yang terbatas pemikirannya dan tidak mau menerima adanya hal-hal di luar jangkauan pengalaman mereka. Para ulama mulai mengangguk-angguk, menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, suaranya kini lebih tegas. "Jadi, wahai Abu Jahil, ketika engkau menuduhku sesat karena berbicara tentang hal-hal yang tidak terlihat atau tidak kau pahami, bukankah itu berarti engkau sendiri yang terperangkap dalam keterbatasan pandanganmu?" Suasana kembali hening, namun kali ini hening karena rasa malu dan kesadaran. Para ulama saling berpandangan. Beberapa di antaranya menunduk. Kata-kata Abu Nawas adalah tamparan keras bagi Abu Jahil, namun juga sebuah refleksi bagi mereka semua. Tuduhan yang awalnya ditujukan kepada Abu Nawas kini berbalik menghantam Abu Jahil, dan pola pikirnya yang sempit. Abu Jahil terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa membantah argumen Abu Nawas yang begitu masuk akal dan menusuk. Ia yang tadinya ingin mempermalukan Abu Nawas, justru kini menjadi pihak yang dipermalukan di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat. Ia bangkit dari tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Abu Nawas tersenyum tipis. Kemenangan bukan karena balas dendam, melainkan karena kebenaran yang terungkap. Para ulama dan tokoh masyarakat yang hadir kini memandang Abu Nawas dengan hormat. Mereka menyadari, kecerdasan Abu Nawas bukanlah kesesatan, melainkan sebuah cara pandang yang lebih luas dan mendalam tentang kehidupan. Cerita selanjutnya. Abu Nawas membuat permainan tebak-tebakan yang membuat bingung para filosof istana. Angin gurun berdesir pelan, membawa bisikan panas melintasi kubah-kubah megah Baghdad. Di dalam istana Khalifah Harun al-Rashid yang megah, suasana hati sedang tidak menentu. Beberapa waktu belakangan ini, Khalifah merasa jenuh dengan rutinitas harian dan perdebatan filosofis yang itu-itu saja dari para cendekiawan istana. "Sungguh, hamba merasa pikiran hamba tumpul," keluh Khalifah suatu sore kepada wazirnya, Ja'far al-Barmaki. "Para filosof kita selalu saja berbicara tentang hal yang sama, tanpa ada gagasan segar yang bisa membuat hamba terhibur atau berpikir lebih dalam." Mendengar keluhan Khalifah,
Ja'far mengangguk setuju. Ia tahu benar kegelisahan rajanya. Para filosof istana memang terkenal akan kepintaran dan kefasihan mereka dalam berargumen, namun kerap kali terjebak dalam lingkaran argumen yang repetitif dan kurang inovatif. Bagaimana jika kita adakan sebuah kompetisi ya Amirul Mukminin, usul Ja'far. Sebuah tantangan baru yang menguji bukan hanya kepintaran, tetapi juga kelincahan berpikir dan kreativitas mereka. Khalifah menyukai gagasan itu. Kabar tentang kegelisahan Khalifah dan rencana kompetisi segera menyebar di seluruh istana. Para filosof mulai merenung, memikirkan cara untuk memenangkan hati Khalifah dengan kecerdasan mereka. Namun, Khalifah memiliki ide lain di benaknya. "Panggil Abu Nawas," titah Khalifah dengan senyum tipis. "Kurasa hanya dia yang mampu membawa angin segar ke dalam istana ini dan mungkin saja membuat para filosof kita kebingungan dengan caranya yang unik." Ja'far sedikit terkejut, namun segera melaksanakan perintah tersebut. Suatu pagi yang tenang di rumah sederhana Abu Nawas, ia sedang menikmati secangkir kopi panas sambil membaca syair-syair lama. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Beberapa prajurit istana berdiri di hadapannya, membawa pesan dari Khalifah. "Abu Nawas, Khalifah memanggilmu ke istana sekarang juga," kata salah seorang prajurit dengan nada resmi. Abu Nawas mengangkat alisnya, sedikit terkejut namun juga penasaran. Jarang sekali Khalifah memanggilnya dengan mendadak seperti ini. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut oleh Ja'far. Wazir itu tersenyum tipis yang membuat Abu Nawas sedikit curiga. Ia tahu betul jika Ja'far tersenyum seperti itu, biasanya ada muslihat atau tugas aneh yang menantinya. "Ada apa gerangan, Tuan Wazir? Apakah ada unta yang tersesat di perpustakaan istana, ataukah koki istana kehabisan garam?" canda Abu Nawas. Ja'far hanya menggelengkan kepala, menyuruhnya masuk ke hadapan Khalifah. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas membungkuk hormat. Khalifah menatapnya dengan pandangan geli. "Abu Nawas, aku sedang jenuh dengan perdebatan filosofis yang membosankan. Aku ingin kau menciptakan sebuah permainan, sebuah tebak-tebakan yang mampu membuat para filosof istana kebingungan dan berpikir keras." Abu Nawas tersenyum licik. "Ampun tuanku, apakah hamba harus membuat mereka kebingungan sampai janggut mereka melengkung atau sampai sorban mereka terbalik?" Khalifah tertawa. "Lakukan sesukamu Abu Nawas, asalkan itu cerdas dan membuat mereka tak bisa tidur memikirkannya." Setelah pertemuan dengan Khalifah, Abu Nawas pulang dengan pikiran berputar. Ia tahu bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan dengan tebak-tebakan biasa. Para filosof itu terlalu pintar untuk jebakan yang mudah. Ia membutuhkan sesuatu yang absurd, namun tetap memiliki logika yang tersembunyi. Berhari-hari ia merenung, berjalan mondar-mandir di taman, memperhatikan tingkah laku binatang, bahkan berbicara pada dirinya sendiri. Hingga suatu sore, saat ia melihat seekor kucing mengejar bayangannya sendiri di dinding, sebuah ide aneh muncul di benaknya. Abu Nawas mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat rahasia. Ia meminta tolong beberapa tukang kayu untuk membuat benda-benda yang aneh dan tidak biasa. Para tukang kayu itu sendiri kebingungan dengan permintaan Abu Nawas, namun tetap melaksanakannya karena imbalan yang lumayan. Ia juga berkeliling pasar, mencari barang-barang tertentu yang tidak lazim. Ada yang melihatnya membeli kulit telur dalam jumlah banyak, ada pula yang melihatnya membawa pulang beberapa helai benang sutra yang sangat halus. Semua ini menambah aura misteri pada rencananya. Setelah persiapan dirasa cukup, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah.
Ia memberitahukan bahwa tebak-tebakannya sudah siap dan akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Khalifah sangat antusias dan segera memerintahkan Ja'far untuk menyebarkan undangan. Undangan resmi dikirimkan ke seluruh filosof dan cendekiawan terkemuka di Baghdad. Disebutkan bahwa Khalifah akan mengadakan sebuah acara khusus di mana Abu Nawas akan mengajukan sebuah tebak-tebakan yang akan menguji kecerdasan dan kebijaksanaan mereka. Suasana di istana pun semakin tegang. Hari yang dinanti tiba. Aula istana dipenuhi oleh para filosof, cendekiawan, dan pejabat tinggi. Mereka semua tampak antusias dan penasaran. Sebagian besar memandang Abu Nawas dengan sedikit meremehkan. Mereka yakin, apapun tebak-tebakan yang diajukan Abu Nawas, mereka pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Khalifah duduk di singgasananya, tersenyum lebar. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang menarik. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian sederhana, namun tatapan matanya penuh dengan kenakalan. Dengan isyarat tangan, Abu Nawas meminta beberapa pelayan untuk membawa masuk beberapa benda. Yang pertama adalah sebuah keranjang rotan besar yang tertutup kain. Kemudian, sebuah papan tulis berukuran sedang dan di sampingnya sebuah mangkuk berisi air. Para filosof saling berpandangan. Benda-benda itu sama sekali tidak berhubungan dengan filsafat atau logika yang biasa mereka bahas. Kebingungan mulai sedikit muncul di wajah mereka. "Para tuan yang terhormat," kata Abu Nawas dengan suara nyaring, "hari ini saya akan mengajukan sebuah tebak-tebakan. Siapapun yang bisa menjawabnya dengan benar akan mendapatkan hadiah yang besar dari Khalifah." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun. Tebak-tebakan ini bernama bayangan telur dan benang sutra. Aturannya adalah dengan menggunakan benda-benda yang ada di sini, kalian harus menebak berapa banyak bayangan yang dimiliki sebuah telur kosong yang diikat dengan benang sutra. Saat telur itu dilempar ke udara dan bayangannya jatuh ke dalam air yang ada di mangkuk, pada saat yang bersamaan dengan bunyi gong istana yang terakhir. Seketika, aula istana menjadi sunyi senyap. Para filosof saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Bayangan telur, diikat benang sutra, dilempar ke udara, jatuh ke air, bersamaan dengan bunyi gong terakhir, itu terdengar seperti omong kosong belaka. Profesor Al-Farabi, seorang filosof terkenal dengan janggut panjangnya, mengernyitkan dahi. "Abu Nawas, apakah engkau sedang bercanda? Bagaimana mungkin sebuah telur memiliki bayangan yang jatuh ke air saat dilempar ke udara?" Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkan mereka. Para filosof mulai berbisik-bisik, lalu suara mereka semakin keras. Mereka mulai berdebat satu sama lain, mencoba mencari celah logika dalam tebak-tebakan Abu Nawas yang aneh itu. Ada yang berpendapat bahwa telur tidak mungkin memiliki bayangan jika jatuh ke dalam air, karena air akan membiaskan cahaya. Ada pula yang mencoba menghitung kemungkinan jumlah bayangan berdasarkan sudut pandang dan sumber cahaya. Namun, semuanya tampak sia-sia. Setiap argumen yang mereka ajukan selalu menemui jalan buntu karena sifat tebak-tebakan itu sendiri yang absurd dan tidak masuk akal. Jam demi jam berlalu, para filosof mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Janggut-janggut mereka terlihat kusut, sorban mereka sedikit miring, dan wajah-wajah mereka memerah karena berpikir terlalu keras. Khalifah hanya tersenyum melihat kekacauan ini, sementara Abu Nawas sesekali mengulum senyumnya. Beberapa filosof bahkan mulai membentak Abu Nawas, meminta penjelasan yang lebih masuk akal. "Ini bukan tebak-tebakan, ini adalah tipuan."
teriak salah seorang filosof yang biasanya sangat tenang. Namun, Abu Nawas tetap diam, hanya menunjuk ke arah benda-benda yang ada di depannya. Matahari mulai condong ke barat, namun belum ada satupun filosof yang berhasil memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka semua tampak menyerah, mengakui kekalahan di hadapan tebak-tebakan aneh Abu Nawas. Khalifah pun akhirnya angkat bicara. "Apakah tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjawabnya?" tanya Khalifah dengan nada geli. Para filosof hanya menunduk malu. Mereka yang biasanya begitu yakin dengan kecerdasan mereka, kini terdiam 1000 bahasa. Abu Nawas maju ke depan, berdiri di samping benda-benda misteriusnya. Ia mengambil telur kosong dari keranjang, meletakkannya di telapak tangan, lalu mengambil benang sutra yang sangat halus. "Para tuan yang mulia," katanya dengan suara tenang, jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, sebuah telur kosong tidak memiliki bayangan yang nyata karena ia tidak padat dan transparan. Kedua, jika telur itu dilempar ke udara dan bayangannya jatuh ke dalam air, pada saat yang bersamaan dengan bunyi gong istana yang terakhir, maka jawabannya adalah 1. Para filosof terdiam. 1, gumam Profesor Al-Farabi. "Bagaimana bisa 1? Abu Nawas tersenyum. "Yang dimaksud adalah bayangan pikiran kalian sendiri yang kebingungan saat mendengar gong itu berbunyi. Atau, jika kita mau lebih sederhana, bayangan dari bunyi gong itu sendiri yang menyebar di ruangan, meskipun tidak terlihat, kita bisa merasakannya di udara. Dan itu hanya ada 1, yaitu bunyi gong itu sendiri yang menciptakan bayangan suara di pikiran kita. Jadi, bayangan yang dimaksud adalah bayangan yang tidak terlihat, yaitu bunyi yang bergaung saat gong dipukul. Itulah satu-satunya hal yang jatuh bersamaan dengan telur dan gong terakhir." Ia mengambil sebuah palu kecil dan memukulkan ke gong kecil yang sudah disiapkan di dekat papan tulis. Seluruh aula terdiam sesaat, mencoba memahami penjelasan Abu Nawas yang tiba-tiba terasa masuk akal dalam keabsurdannya. Kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid meledak dalam tawa yang paling riuh. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air mata menetes dari matanya. "Brilian, Abu Nawas, sungguh brilian," seru Khalifah di sela-sela tawanya. "Kau telah membuat para filosofku kebingungan dengan cara yang paling cerdas dan tak terduga." Para filosof, meskipun merasa sedikit malu, akhirnya ikut tertawa. Mereka mengakui kekalahan mereka dengan lapang dada. Profesor Al-Farabi maju ke depan dan membungkuk hormat kepada Abu Nawas. "Ampun Abu Nawas, kami akui engkau telah mengalahkan kami dengan kecerdikanmu yang luar biasa. Kami terlalu terpaku pada logika yang kaku, sehingga tidak melihat keindahan dalam absurditas dan imajinasi." Para filosof lainnya pun satu persatu menghampiri Abu Nawas, mengucapkan selamat atas kemenangannya. Mereka menyadari bahwa terkadang jawaban yang paling cerdas bukanlah yang paling logis, melainkan yang paling kreatif dan mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas, jauh melebihi apa yang dijanjikan. Ia memuji kecerdasan dan kelincahan berpikir Abu Nawas yang mampu menyegarkan suasana istana dan memberikan pelajaran berharga bagi para cendekiawan. Sejak hari itu, para filosof istana tidak lagi hanya berdebat tentang hal-hal yang itu-itu saja. Mereka mulai mencoba berpikir lebih kreatif, lebih luas, dan lebih berani untuk keluar dari kotak pemikiran mereka. Dan Abu Nawas, si pelawak yang cerdik, kembali membuktikan bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah tebak-tebakan
paling aneh sekalipun.